Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri, alhamdulillah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita diberikan beribu-ribu banyak nikmat. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan mengangkat sebuah tema dari Dewan Juri, yaitu tentang saring sebelum sharing. Hadirin yang saya hormati, sekarang ini ada saja yang bisa dijadikan berita koran, padahal amat bahaya jika kita menceritakan apa yang kita dengar karena belum tahu kepastiannya. Maka kita harus berhati-hatilah dalam men-share atau menyebarkan suatu berita, apalagi kabar burung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil amri kaziban ayyu haddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang saya hormati, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis di atas pada Sahih Muslim dalam judul bab larangan membicarakan semua yang didengar. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyatakan, orang yang berdosa adalah orang yang menceritakan segala yang ia dengar dan ditambah-tambah. Adapun makna hadis dalam bab ini berisi tentang peringatan membicarakan setiap apa yang didengar oleh manusia, karena belum tentu berita itu benar atau dusta. Dan jika seseorang menceritakan segala yang ia dengar, maka ia telah berdusta. Karena ia telah memberitakan yang tidak sebenarnya terjadi. Benar apa benar? Benar kan? Oke, lanjut. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan kesengajaan. Namun kalau dengan sengaja, maka orang tersebut dikenai dosa. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik memberikan suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hadirin yang saya hormati, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengoreksi berita dari orang-orang fasik yang tersebar. Apakah berita tersebut dusta atau keliru? Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di menyatakan atau menerangkan ayat di atas, termasuk adab orang yang cerdas adalah mengoreksi berita dari orang-orang kafir atau orang-orang fasik dan tidak menerima secara mentah-mentah, karena jika menerima secara mentah-mentah itu sama saja menyamakan dengan berita orang-orang yang jujur. Itu juga menjadi penyebab rusaknya jiwa dan harta tanpa jalan yang benar. Sikapilah dan cermati berita yang ada di internet seperti TV atau radio. Dan mungkin kita seringkali mendengar tentang peribahasa, yaitu mulutmu harimaumu kini beralih menjadi jempolmu harimaumu. Kenapa? Karena di era digital seperti sekarang ini, informasi
mau fakta ataupun hoaks, mudah sekali tersebar hanya dengan sekali klik publik atau share. Ini bisa jadi membahayakan diri kita atau orang lain. Seperti ada suatu berita tentang kecelakaan, itu telah didustakan bahwa yang terselamatkan sekian dan yang meninggal sekian. Itu adalah berita yang ditambah-tambahkan. Maka tugas kita adalah untuk mengoreksi berita-berita yang ada. Dan bijak-bijaklah untuk menyebarkan informasi. Penyebaran informasi juga sangat penting saudara-saudara. Untuk lembaga pendidikan seperti pesantren. Banyak sekali penyebaran informasi bisa melalui sosmed, website, atau aplikasi pendukung lainnya. Seperti pesantren saudara-saudara. Itu juga sebagai pendukung atau penjembatan antara pesantren dan wali santri. Hadirin yang saya hormati, saya ada sedikit tips dan trik agar kita tidak termakan berita hoaks. Yang pertama, berhati-hatilah. Judul berita hoaks bersifat provokatif dan mengandung sensasi. Yang berikutnya, cermati dan carilah berita aslinya dan periksalah dengan teliti. Dan yang terakhir dari tips ini adalah cek keaslian foto dan video, bukan hanya dengan tulisan. Saudara-saudara, sebelum saya menutup acara ini, saya ada sedikit pantun. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu hubungi lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.